Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para bapak dan ibu jamaah masjid yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita bisa hadir untuk tunaikan sebagian kewajiban kita sholat zuhur berjamaah. Semoga ibadah kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akan kita teruskan membaca kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, yang hari ini akan kita baca cabang iman ke-32, yaitu al-wafa'u bil ahdi, menepati janji. Orang beriman salah satu sifatnya adalah orang yang selalu menepati janji. Setiap kita pastilah punya janji, pastilah pernah janji atau bahkan sering janji. Pertama, janji yang paling harus diperhatikan adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam surat Al-Maidah memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji dan ikatan kita. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji kalian, ikatan-ikatan perjanjian kalian. Ibnu Abbas menjelaskan tentang maksud dari ayat ini adalah yang dimaksud janji kita pada Allah adalah janji untuk meninggalkan yang haram, janji untuk memilih yang halal, janji untuk menunaikan perintah, dan janji untuk meninggalkan larangan. Jadi ketika seorang sudah menyatakan syahadat, pernyataan bahwa dia seorang beriman, itu sesungguhnya dikandung maksud bahwa dia siap untuk menerima setiap perintah Allah, siap untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah, siap untuk mengambil yang halal, dan siap juga untuk meninggalkan yang haram. Sehingga perjanjian kita pada Allah inilah yang tentu harus jadi prioritas kita untuk berusaha semaksimal kemampuan kita selalu menepati apa yang menjadi komitmen kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana ketika ada perintah kita berusaha sebisa mungkin untuk menunaikannya, ketika ada larangan kita berusaha untuk bisa meninggalkannya. Kemudian juga janji kita pada sesama, itu juga hal yang harus kita perhatikan dan jangan sampai kita menganggap itu hal yang remeh. Termasuk kata-kata insya Allah, itu bukan berarti kita tidak kemudian kita terlepas dari ikatan janji kita. Misalnya ibu dan bapak atau kita diminta untuk datang ke rumah atau untuk melakukan apa, maka agar kita tidak merasa tidak diikat oleh janji, tidak harus menunaikan, kita mengucapkan insya Allah. Sesungguhnya kalimat itu bukan kalimat menggugurkan janji. Walaupun kita mengucapkan itu, sesungguhnya ketika memang kita sudah mengucapkannya, menyanggupinya, maka kita wajib untuk memenuhinya. Sedangkan kalimat insya Allah yang artinya apabila Allah berkehendak, Allah menghendaki, itu adalah apabila memang ada uzur, halangan, alasan yang memang diterima secara syar'i untuk kemudian tidak kita menepati janjinya, menepati ikatan kita. Itu juga seorang yang diberikan amanah, baik amanah jabatan, amanah menanggung sesuatu, mendidik anak, menjadi guru dan sebagainya, itu semuanya adalah janji kita. Apalagi ketika janji itu kita ucapkan, kita sampaikan dengan kata-kata sumpah, itu sangat berat dan harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menganggap janji itu bukan hal yang penting dalam kehidupan kita.
Ada satu hadis yang saya kira sudah sering juga disampaikan para ustadz. Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun min kunna kanat fihi khaslatun minan nifaq, kata yada'aha idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara. Ada 4 hal, kalau seorang melakukan 4-empatnya, dia telah menjadi munafik sepenuhnya, munafik sejati. Dan barang siapa yang baru melakukan 1, maka ia berarti menjadi 1/4 kemunafikannya. Dan kalau 2, ia tentu 2 dari 4 kemunafikannya, atau setengah kemunafikan, sampai ia yada'aha, sampai ia meninggalkan keempatnya itu. Apakah 4 itu? Pertama, idza hadatsa kadzaba, suka bohong, suka dusta. Kalau seorang biasa dusta, berarti ia biasa jadi munafik. Kalau ia pernah dusta, berarti ia pernah menjadi munafik. Kalau ia tukang dusta, berarti ia memang tukang menjadi munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia tidak menepati. Berjanji kepada siapapun, berjanji dalam hal apapun, walaupun tanpa sumpah sekalipun, yang namanya janji adalah janji yang tidak boleh dikhianati atau tidak ditepati. Wa idza tumina khana, kalau diberi kepercayaan dia khianat. Kepercayaan seberat apapun atau seringan apapun, kepercayaan adalah yang harus ditunaikan, harus dipenuhi sesuai dengan kewenangan amanat itu. Wa idza khasama fajara, kalau bersaing, kalau bertarung itu tidak jujur, tidak sportif. Misalnya semestinya kalah, tetapi berusaha bagaimana caranya biar menang. Semestinya dia dapat 3 poin, tapi bagaimana caranya biar dianggap punya 10 poin, itu fajarun. Nah, kalau 4-empatnya dilakukan, berarti dia munafik seutuhnya, sejatinya. Tapi kalau hanya 1-2 bagian dari munafikan, semoga kita terhindar dari sifat-sifat itu, dan kita bisa berusaha sebisa kita untuk menepati janji, karena konsekuensi keimanan kita harus berusaha menjadi orang yang tidak mengkhianati janji kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.